Oke, jadi sekarang kita ada di Shanghai Auto Show ya. Ya, alhamdulillah udah sampai. Jadi, kalau di China ini, Auto Show itu ganti-gantian. Tuker-tukeran. Kadang di Beijing, kadang di Shanghai. Ah, Nah, ini pertama kalinya gua ke Shanghai Auto Show. sebelumnya yang Beijing ya. Sebelumnya Beijing. Dan Sebelum ini Beijing. katanya lebih gede lagi. Ah, ah. Tetap ada 4 hall, tapi hallnya tingkat atas bawah. Ada 2 lantai ya. 2 lantai. Bayangin pameran mobil, segede-gede tapi 2 lantai. Kayaknya seminggu juga nggak dapat semua tuh. Iya. Tapi yang paling membagongkan adalah ini Om Obi telat. Iya benar. Jadi kita tinggal di bus. Terus gimana sepeda? Nggak tahu tuh jadi gimana. Tadi sempat nelpon, pas diangkat dia bilang katanya udah bangun. Tapi kelihatan kayak masih linglung gitu. Kayaknya emang benar-benar masih tidur sih sebenarnya pas ditelepon gitu. Jadi nggak yakin itu sebenarnya udah bangun. Nah, tapi kalau Mobi itu udah canggih lah dia, nggak usah dia apain dan ternyampe sendiri biasanya. Tiba-tiba udah kesini sendiri aja nanti Iya. ya, nyusul gimana gitu ya. Oke, dan seperti yang gue bilang tadi, ini kan panjang banget ya, gede banget. Ya, Tapi waktu kita terbatas. ya. Dan berhubung kita diundang sama Cherry, ya, jadi nanti kita akan ke booth-nya Cherry dulu. Oke. Lihat ada apa. Besok kita mau kemana? Kita ya. Uhu itu dari sini itu sekitar 2000 kilo. 2000 kilo. Kita naik apa jadi? Kereta cepat hanya 4 jam. Cuma 4 1 jam. jam 500 kilo. 500 km per jam cuy. Lo udah pernah ya waktu itu ya? Dari Beijing. Oh dari Beijing. Oh iya, sekarang Kenceng banget dari ya. Shanghai. Kenceng sih. Oke. Oke, let's go inside. Oke, Yuk. let's go inside. Ini kita mau masuk J. Kalau nggak salah ya dulu ya, masuknya itu pakai face recognition. Oh, kita di foto. Di foto, tek mukanya oke masuk kita langsung. Bisa nggak lolos? Oh enggak juga ya? Pasti lolos ya. Ini bukan masalah screening boleh masuk apa enggak kan? Tas pasti. Ah. Nanti masih di depan lagi ya scan-nya. Bener nggak tuh pakai face nggak? Face Ini kayak direction masih nggak? baru tas aja ya. Jadi kita disuruh bawa paspor tadi kan? Oh, Kita iya, daftar iya. pakai paspor. Pakai paspor. Oke. Ayo kita masukin Tas dulu dulu ya, tas dulu. Gimana? Canggih kan? Bener-bener pakai muka kan? Yoi, bener. Iya, jadi beli tiket itu gak usah pakai tiket. Nih muka kita tiketnya. Ini ya, identitas kita dari muka aja ya. Iya. Dan gua seumur-umur baru pertama kali sih yang kayak gini sih yang di Beijing ya. Ah, Sampai sekarang belum pernah ada lagi, tapi katanya masuk kereta mau kayak gitu juga. oh kayak gini juga. Kemarin bandara kita kan juga kan dari muka di foto. Tapi kan masukin paspor. Oh iya, paspornya dimasukin juga. Ini sama sekali nggak masukin apa-apa, langsung set muka. Langsung muka aja ya. Gokil ya. Berarti muka kita tuh sebenarnya udah kerekam buat database mereka ya. Mestinya kan buat segala macam yang lain kan bisa mereka pakai gitu kan. Iya, Identitas kalau muka ini aja kita bisa ya. ya. Kok jadi creepy ya? Iya ya. Yes, kita lihat canggihnya aja deh, oke. Ternyata Om Obi alhamdulillah sudah sampai Om ya. Ya sampai lah. Tadi kenapa kok bisa ketinggalan Om? Bukan ketinggalan, beda bis kita. Ya untungnya ada bus cadangan ya. Bukan bis cadangan, ini bis sama Bis yang negara lain. nyapuin negara lain. Negara lain. Yang nyapuin yang telat-telat Om. Jadi di perencanaan, oh ini bisa di sini Ki. Di Apaan? perencanaan itu jam 11 berangkat dari hotel. Ya. Ya kan? 10.30 ngumpul. Ya udah, siap-siap dong jam 10. Ya kan? Oke. Tahu-tahu jam 10 lagi mau siap-siap. Suruh di bawah. Enggak. Gimana jadi, sih? Jadi yang salah itu semalam itu kan dapat WA blast. Bilangnya jam 11. Harusnya gue untuk PDF jam 10. Tapi ya udahlah. Enggak, artinya enggak 100% salah lu Om. Enggak salah, gue nggak salah. By the way, ya ini tuh Heran. Shanghai Om. Hah? Katanya 2 lantai Om. Ada lantai 2-nya tuh. Ada lantai 2-nya. Jadi ada hall 4, 4.1. 4.1, 4.2. Nah ini Gila ya? sekarang 4.1 nih. Dan ini mobilnya banyak banget Om. Banyak sekali. Kurang lebih sama Beijing Auto Show, ini lebih gede Om. Iya benar. Jadi ini pameran mobil terbesar di Di dunia. dunia saat ini. Dan tau nggak Om? Ternyata Cherry Om, itu dia pabrikan nomor 3 sekarang Om. Cherry Di pabrik. Cina.
Oh ya? Iya, dan di dunia sekarang nomor 10. Hah? Iya, barusan gue dapat ininya rilisnya. Kok gede ya? Karena grup kan. Oh ya. Iya. Oke. Jadi di Cherry itu ada banyak brand, kalau digabungin tuh jadinya kayak gitu. Gila ya. Luar biasa. Makanya nih orang Indonesia nih yang berangkat tuh banyak sekali loh. Iya. Kayaknya brand dari Indonesia yang paling banyak bawa orang Cherry deh. Kayaknya bener. Iya, Kayaknya bener. banyak banget. Kan ada Raffi Ahmad tuh. Iya, ada Raffi Ahmad. Coba wawancara Raffi Ahmad dulu. Mas Raffi, Raffi Ahmad. gimana? Apanya nih? Ada kurusan sedikit ya? Rafathar apa kabar? Baik, Kak. Aduh, aku jadi gak enak kalau diginiin. Jadi gak enak. Aku stuntman aja sih. Oh, stuntman. Iya, kan beliau belum bisa hadir nih. Ya udah aku wakilin dulu di sini gitu. Oke. Itu luar biasa ya. Senang banget ada Raffi Ahmad di sini. Waduh. Dan mau membaur sama kita-kita loh. Iya, mau ngobrol gitu. Tapi aslinya juga mau ngobrol. Iya, iya. Lebih baik dari dia jangan. Bisa jadi. Kayaknya sih iya sih, Om. Kayaknya iya. Nah, ini dia boothnya Cherry, itu besar sekali ya, dari situ ke sana. Dan di dekat Cherry ini juga ada brand-brand sub-brandnya dari Cherry. Kayak contohnya ada Exit di sini. Ya. Ada J2 sama ada iCar. Itu juga masih Cherry loh. Gokil. Gede banget. Jadi dari ujung ke ujung loh, panjang. Dan ramai sekali ya. Jadi pameran ini itu gede sekali. Shanghai Auto Show itu luasnya kalau kalian bandingin sama Beijing, Beijing itu juga gede banget. 220.000 meter persegi. Ini 360.000 meter persegi. Wow, hampir 2 kali lipatnya. Gede banget. Dan ya, ada brand lokalnya aja itu ada 70 lebih. Tapi kalau mobil yang di launching di sini itu jumlahnya ada 100 lebih yang baru. Jadi yang premier itu ada sekitar 100 lebih di sini. Luar biasa kan? Jadi semasif ini, sebesar ini, sebanyak itu brandnya. Jadi kayaknya pameran itu susah banget buat dikalahin sama negara lain rekor-rekornya. Luar biasa. Nah di Cherry sendiri itu ada banyak banget yang baru. Kayak misalkan nih, ini masih diselubungin, di sana masih diselubungin ya. Bahkan yang di tengah situ itu dikotakin. Dikotakin, kita nggak boleh lihat ke dalam ada apa. Sama ini keren banget nih. Ini ada JQ EJ5 listrik yang lebih kecil dari J7. Ini yang terbaru dari Cherry ya. Ini SUV yang paling mahalnya Cherry ya. Dengan brand Cherry karena di atasnya ada Exit kan. Dan lihat tuh, karena baru banyak banget yang live streaming. Tuh. Live streaming sebanyak itu. Luar biasa loh. Cherry dia juga punya robot dan ini fungsional ya. Ada radarnya di depan. Di sini tuh ada radar. Terus sampingnya lihat dong ini apa? Mobil terbang. Wow. Kemarin tuh masih cuma replika aja. Yang ini katanya udah bisa jalan nih mobil terbangnya. Gokil. Wingnya panjang ya. Jadi kayaknya nih mobil terbang nggak kayak helikopter tapi dia lebih kenceng kayaknya nih. Ada sayapnya. Nah, ini yang menarik ya. Sebenarnya di antara mobil-mobil Cherry ini juga nunjukin teknologinya. Ini adalah mobil listrik, tapi dia dikasih mesin di depan 1500 cc turbo, di mana mesin tersebut cuma jadi range extender. Artinya ini bisa diisi baterai yang besar. Artinya baterainya seperti mobil listrik pada umumnya, entah itu 50 kWh, 70 kWh, atau mungkin sampai 100 kWh ya, yang bisa ditaruh bawah. Tapi dia punya range extender. Jadi kalau habis, nah mesin bensin bisa nyala, dia ngecas baterai, jadi nggak akan kehabisan baterai di jalanan. Nah, yang lucu lagi adalah kalau kita lihat ya, itu mesinnya karena dia cuma buat jadi genset doang ya, dia tuh 1500 cc turbo. Dan kalau misalkan
dia itu bensinnya penuh gitu ya. Pakai genset ini itu bisa sampai 1.600 kilo sekali jalan. Dia tetap dapat tangki bahan bakar. Sama ini platformnya AWD by the way. Jadi all wheel drive. Ada motor listrik depan sama di belakang. Dan platform ini dia itu pakai mesin listrik yang ada di belakang. Jadi belakang ini 195 kilowatt. 195 dikali 1,4 berapa? Ya mungkin hampir sekitar 300 PS kali ya. Kemudian di bagian sini itu ada demo untuk robot-robot mereka, mulai dari robot anjing, robot orang ya. Itu lagi di programming di tempat ya. Jadi kita bisa ngelihat langsung bagaimana robot-robot ini bekerja. Tapi ini robotnya beda loh sama yang dulu ya. Dulu di Beijing nggak ada kepalanya gini, beda. Ya sekarang udah lebih mirip anjing. Nah terus ya, Chery ini juga nunjukin mesin-mesin yang mereka pakai. Dan ini adalah mesin generasi terbaru semua. Ya, jadi mesin-mesin generasi terbarunya Chery itu thermal efisiensinya udah di atas 40% semua. Gede banget. Dan kalau kita lihat nih, contohnya ini ya, 15 TGDI high efficient dedicated hybrid engine. Ini kurang lebih sama yang dipakai mesin-mesinnya kayak contohnya Chery yang CSH nanti yang bakal keluar ya. Itu pakai mesin ini 46,5%. Dan kalau kita lihat ya, dia turbo, intercoolernya sekarang udah pakai yang water to air. Jadi dia pakai air buat ngademin si intercoolernya ya. Ini kompresor AC ya, sudah pakai yang elektrik. Ke belakang lagi. Nah, turbonya ini kecil sekali, ditaruh di bagian belakang sini. Ini mesinnya sekarang ringkas, compact. Harusnya dia lebih enteng juga ini. Nah terus ada yang menarik ya, ini namanya Kunpeng Sky Infinity. Ini adalah engine boxer. Tapi boxernya bukan 4 silinder, 2 silinder doang. Lihat ya, coilnya cuma satu, kiri, kanan ya. Dan kalau kalian pikir ya, ini kok boxer tetap tinggi ya? Salah. Karena ini posisinya nanti kalau ditaruh di mobil, dia tuh tidur. Bukan berdiri seperti ini. Ini flywheelnya di bawah tuh, kalau kalian lihat tuh. Jadi nanti, ini kan sekarang posisi begini, nanti pas dipakai tiduran gini. Nah kenapa si Chery bikin yang seperti ini? Katanya di line up next generation-nya ya, ada yang butuh range extender, butuh mesin kecil, efisien dan kawan-kawan. Nah dia punya jawabannya. Karena kalau mesin inline dia kan tegak berdiri ya, makan space. Nah ini bisa dibikin tidur. Dan tentu saja ya, namanya mobil zaman sekarang pasti ada powertrain listriknya ya. Nah Chery nunjukin powertrain listriknya. Ini efisien sekali dan ringan sekali karena dia cuma 13 kW per kilogramnya kalau misalkan dikonversi ke tenaga berbanding dengan bobotnya. Dia sebenarnya nggak tahu sih ini berapa bobot aslinya, cuman volumenya itu 47% lebih kecil dibandingkan dengan powertrain listrik Chery yang ada saat ini. Tapi yang menarik itu ada di sebelah sini. Nah, ini namanya dual motor distribute drive system. Karena menurut gue menarik, pertama efisiensinya 95,2%. Jadi di atas 90%, tapi ini 95,2. Rata-rata motor listrik dari sebuah mobil itu di atas 80% sampai 90%. Ini 95,2, hampir 1%. Dan yang menarik, dia punya dual motor. Ditaruhnya tuh di sebelah kiri dan kanan sini. Tengahnya ada reduction gear-nya dan dia bisa mendukung namanya tank turn. Kiri kanan itu bisa bergerak individual. Jadi ditaruhnya dalam satu unit, bukan di masing-masing roda. Dan kalau kita lihat lagi ya, dengan penetapan seperti ini, panasnya jadi kebagi di kanan kiri. Ini bagus sih. Dan karena dia bisa tank turn ya, jadi dia bisa belok. Set, mobilnya diam aja, dia belok. Ada tank turnnya. Nah, sama mesin yang paling efisien dari Chery, karena thermal efisiensinya itu 48%. Ya. Gak tau nih compressionnya berapa, pasti gede nih kalau misalkan bisa 48%. Namanya Kunpeng Sky Optimus. Dia itu pakai Intelligent High Efficiency Combustion Chamber generasi ke-7. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari penampakannya mesin 500 cc ini sama kayak tadi kita lihat yang buat hybrid ya. Terus kalau di Chery 38 Pro Max dia punya mesin 2000 cc. Nah, ini adalah mesin generasi berikutnya. Bedanya apa? Dia efisiensinya itu thermal efisiensinya 45,5%. Jadi harusnya dia pasti lebih irit ya. Terus dia itu didesain buat extreme off-road design. Nah, jadi kalau misalkan direndam air,
setelah 40 menit, ini mesin insya Allah masih sehat aja sih, klaimnya dia ya. Ya, kalau dilihat dari bentuk engine-nya kurang lebih masih mirip-mirip, tapi turbonya itu lebih besar dibandingkan yang kita lihat tadi ya. Kalian ingat Chery QQ nggak? Nah, di sini ada generasi terbarunya dan desainnya lucu banget. Dan nggak cuma lucu ya, coba deh kesini deh. Dia tuh ada aksesoris di dalamnya yang bisa diganti-ganti. Kayak contohnya yang di tengah masukin. Kayak contohnya nih, yang di bawah sini nih. Ini tuh adalah kursi tengahnya bisa diganti-ganti tuh. Jadi kursinya ini nih, kalau kita lihat ya, itu bagian dalamnya bisa diganti-ganti di situ. Terus panel ini, panel apa namanya? Bawah pintu ini itu juga bisa diganti tuh. Ada pilihannya banyak. Mau ada warna-warni, karbon-karbonan itu juga ada. Jadi ada banyak yang bisa di custom di mobil ini. Penasaran sih, ini kalau masuk ke Indonesia harganya di bawah 400 juta. Waduh, ini keren banget. Cakep banget ini mobil. Nah, di sini ada juga ini kayaknya produk paling tingginya dari Chery Fullwind namanya. Jadi kalau Chery logonya itu kayak begini, itu namanya Chery Fullwind. Ini namanya T11, T11 dan basisnya itu masih dari Chery Tiggo 9. Keren banget ya. Ini nih jagoan kita, Chery Tiggo 8 ya, yang wajahnya sudah facelift dan ini juga ada versi CSH-nya, Chery Super Hybrid yang bisa kita bilang plug-in hybrid, jadi bisa pakai bensin, bisa dicolokin. Nah, ini persis banget sama yang masuk ke Indonesia ya. Aduh. Mantap ya. Dalamnya juga sama, tuh. Dikunci. Tapi tenang, ini udah masuk ke Indonesia ya. Terus lihat sini. Ini adalah Tiggo 9. Jadi di atasnya Tiggo 8. Dan kalau kita lihat ya, bentuk depannya itu mirip dan kita udah pernah coba waktu kita di Wuhu kemarin ya. Karena dia adalah varian yang premium, lihat bannya dia pakai Michelin E-Primacy. Dan Tiggo 9 itu juga yang ini nih, Tiggo 9L. Wih, ganteng. Wih. Kayak LCD. Wih. Keren abis. Dikasih layar cuy LCD. Oke, tadi kok ada angka-angkanya. Beneran dong. Ini layar handphone saya taruh sini nih. Dia bentuknya ngotak gitu ya. Cakep ya. Belakang itu kelihatan clean ya. Karena wipernya ada ditaruh di atas itu tuh. Ini cakep sih. Ini kalau dikasih harga di atas 1M, menurut gua ini layak banget. Di video nggak kelihatan gede sih, tapi ini pas kita lihat langsung ini gede banget. Ini sama Tiggo 9 yang itu, Tiggo 9L yang ini lebih gede ya. Jadi kalau diperhatiin ya, di Tiongkok ini rata-rata semua mobil itu listrik. Tapi Chery itu dia balance. Listriknya ada, combustionnya ada ya, dan plug-in hybridnya atau namanya Chery Super Hybrid ya itu ada. Jadi Chery itu nggak cuma berat di satu sisi doang, tapi di semuanya dia punya. Terus di depan Chery itu ada iCar. Nah, mereka itu baru launching V23 Cyberspace. Ini keren abis ya. Jadi ini V23 tapi dibikin versi retronya, pakai banyak chrome, sama di bagian sini itu dikasih kayu. Kayu beneran lagi. Ini gua pikir cuma lapisan stiker gitu ya, dikasih motif kayu, ternyata kayu beneran. Cakep banget sih. Ini kayak FJ40 gitu ya. Wah, pol banget ini, pol banget ya dong. Kayu beneran, kayu lagi di sini, chrome-nya, warna hijaunya, ini ada warna ivory-nya. Wah, cakep banget ini. Warna orange di sininya juga pas gitu. Lihat, peleknya juga kelihatan. Ya, kesan klasiknya dapat ini. Jadi J6, Chery J6 itu kalau di Cina dijual dengan nama iCar. Ini katanya yang cabriolet, artinya atasnya bisa dilepas ya, makanya ada. Oh, atapnya kanvas, di atasnya ini bisa dibuka, dia cabriolet. Nah, cakep ya. Ini nggak bikin Chery masukin kan J6 atasnya jadi J apa gitu ya. Nah, ini yang versi dibikin off-road. Cakep bener ya. Sama ada lampu. Ada lampu di bagian sini, ini lucu banget loh. Desainnya bisa begitu ya. Ada NFC-nya buat kartu.
Masuk ke dalam. Wah. Cherry nggak mau masukin ini kan? Wah, ini double cabin ternyata. Double cabin tapi belakangnya itu unibody, nggak pisah. Jadi harusnya nggak perlu pakai kir. Dan dimensinya juga nggak bikin intimidating, yang nggak terlalu panjang ya. Ini pas nih. Oh, ini gue pengen banget nih kalau yang ini nih. Daripada itu ya, gue lebih suka ini nih, double cabin. Double cabinnya tuh cocok buat orang-orang tuh nggak butuh banget double cabin gitu. Double cabin buat gaya, jadi buat parkir masih gampang. Nah, ini bagian belakang seperti ini. High mounted stop lampnya ada di sini ya. Jadi dia dibikin ada kotak keluar sedikit ya. Kesannya kayak ada bannya, tapi bukan ban. Dan bukanya ke samping. Ada kameranya juga. Lucu banget ini. Nggak bisa dikunci ya. Kita lihat dalamnya yuk. Ini bukanya gimana nih? Oh. Wah. Solid banget itu pintunya. Yuk, kita masuk yuk. Ini versi standarnya nih interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Wah. Kita tutup ya. Wah, ini Cherry harus masukin sih. Ini bagus banget interiornya. Jadi kalau kita lihat nih ya, coba. Dia tuh menggabungkan antara retro, ya, klasik, sama modern. Layarnya gede, tapi kita tetap dapat tombol-tombol. Ini tombol buat temperatur nih. Dan ini metal atau plastik gaya metal, bagus, ada concentric circle-nya dan dipencet tuh satisfying. Drive modenya di sini, ya. Oh, animasi juga bagus ya. Dia tuh pakai Snapdragon ininya. Ini buat sirkulasi AC-nya di sini. Oh, tombolnya enak banget, bagus. Oh, buat nyalainnya matiin di sini. Oke, nice. Oh, ini ya. Screensaver-nya ya. Cakep loh. Ini setirnya juga rasanya mahal. Tombol AC-nya bagus. Wah, ini harus masuk ke Indonesia nih, cakep banget. Interiornya bagus banget, gue suka. Ini nih, tombol-tombolnya nih. Dikasih tombol aux 1, aux 2. Fungsinya buat apa? Ini tuh kalau misalkan kita nambahin winch atau segala macamnya, kita nggak usah pencet-pencet tombol lagi, tambahin, taruh di sini aja nih. Udah disiapin sama dia. Oh, ini lampu. Ini apa nih lampu? Ini kan lampu sini. Lampu kiri kanan. Ada mobil. Om, Wan, ini keren, Wan. Ini gua suka, cakep banget. Gue suka. Interiornya tambah cakep lagi. Iya. Yang hijau udah liat belum? Yang versi klasik gitu loh. Ada itu rektop. Kayunya, kayu beneran itu. Oh, ada yang kayu. Dikasih panel-panel kayu, keren banget. Tau nggak banget. apa yang bikin ini keren banget Apa? lagi? Tau nggak? Apaan? Nih. Dan dipegang satisfying Iya. ya. Bagus materialnya. Ya, terus ada lagi. Apa? Wah! Oh ya, power window. Enggak, Apa sih? electric mirror. Oh iya, ada Ih, tombol. bukan di sini. Keren. Iya. Keren. Iya. Udah, ini harus punya. Wan. Ini cakep banget ini ya. Ini bagus banget. Cakep Ini bagus banget, harus punya. Ini full EV atau ada yang PHEV? Gue kalau ada full EV sih full EV mendingan. Nggak PHEV aja. Full EV dong. Gitu, nggak pakai Cherry Super Hybrid. Enggak, full EV. Cakep banget ini ya. Bebas gage. Ini cakep banget ya. Belakangnya Belakangnya lega, tapi cuma berdua. Oh iya. Dia seatbeltnya 2 dan joknya emang ini 2. Ih, keren banget Om. Keren banget, ini harus punya. Ini Keren banget, ini harus masuk Indo. Harus wajib. Minimal kalau masuk Indo kita bisa pinjam sama Cherry Om. Enggak, beli aja. Belilah. Ya. Belilah. Om Mobi mau beli satu ya. Kita beli, Om Fitra juga harus beli lagi. Arif beli. Road parkir ya. Tempel dorong. Enggak pakai tempel. Double kabin, Wan. Baru lihat. Lihat. Akhirnya selesai juga press conference-nya, dan V23 ini ya, iCar. Kemarin kan iCar tuh ditunjukin dari 3 mobil ya. Yang X25 tapi itu konsep. Terus ada O3 yang jadi Cherry J6 ya. Nah, V23 ini sekarang ini benar-benar di-highlight sama mereka di Shanghai Auto Show karena ini sedang diproyeksikan menjadi mobil global mereka. Jadi dijualnya nggak cuma di Cina doang. Tapi entah nanti apakah menjadi Cherry atau menjadi Jeku atau menjadi Omoda. Kayaknya kalau Omoda nggak mungkin sih. Tapi ini kayaknya patut untuk mendapatkan video 1
yang eksklusif karena dalamnya bagus banget dan modifikasinya banyak. Nanti kita lihat ke sana ya sama Om Mobi. Nah, terus ini nih Chery. Akhirnya Chery punya mesin diesel. Ya. Ini keren banget sih. Dan gue happy banget ngeliatnya. Ini exactly apa yang kita lihat, cuma peleknya agak beda aja. Ini bannya pakai High Country Prinks. Bacanya Prinks kan? Apa bacanya, Sen? Prinks. Prinks ya, 265 65 18. Double wishbone. Mantep punya nih. Dalamnya gua agak lupa sih yang gue pilih kayak gimana, tapi waktu itu dikasih 4 model interior. Jadi ada 1 2 3 4 gitu ya gambar. Gua lupa kayak gimana, tapi kurang lebih mirip-mirip ya. Yuk kita masuk. Ini masih prototipe sepertinya ya. Apa udah jadi ya? Karena bagian sininya nih masih kurang. Biasanya masih prototipe sih. Kayaknya prototipe ini. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Bagus dalamnya ya. Layarnya besar di tengah. Ini nggak bisa dinyalain karena diesel. Kalau dinyalain nanti bikin bau satu ruangan ya. Halo. Setirnya masih mirip kayak Chery Tiggo 8. Sama di atas sini kita dapat nggak ada kacanya ya. Oke. Nah ini nggak bisa dibuka nih. Ya ini masih prototipe nih, belum bisa dibuka ya. Masih ditempel aja. Ya. Tombol-tombolnya pun udah nyala, hazardnya. Nice. Very nice. Ini mewah sih dalamnya. Semoga cepat dijual. Sekarang kita lihat belakangnya. Ini footstepnya besar, cukup membantu. Tanpa lift kit pun udah tinggi nih mobil. Handle pintunya seperti ini. Sudah all auto juga. Bagus loh. Cakep. Ada kamera belakang di sini ya. Kalau dibuka ya seperti ini dia bentuknya. Ini tuh plat loh. Oh, gue pikir nih liner plastik ya. Ternyata ini plat. Dikasih cat kayak Raptor gitu loh. Tuh, langsung dia. Cat Raptor gitu kan mahal ya. Dia udah langsung dari sananya loh. Nice. Wah. Ada footstepnya juga di belakang. Ada lampunya di bagian sini. Nah ini nih yang digadang-gadang. Xlantic Sport. Ini produk global juga dari Exit yang katanya jadi varian paling sporty dari Chery. Gua pikir ini nempel, ternyata tuh lihat tuh, floating dia. Jadi ini bisa flexing gini, keren banget. Sama yang terakhir, ini dia. Omoda 7 yang kemarin baru di launching ya. Tahun lalu sih sebenarnya prototipenya. Jadi sekarang udah versi realnya. Seperti ini dia. Ya rame pokoknya gitu. Ini posisinya kalau Moda 5 ya. Itu harganya 300-400, ini bisa lebih tinggi. Kalian masih ingat nggak Tiggo 7? Ya kan? Di bawahnya Tiggo 8, dia 5-seater, bukan yang 7-seater. Jadi lebih pendek lah. Nah ini wajah terbarunya. Kebetulan ini yang Tiggo 7 yang elektrik karena ininya hijau ya. Nah nanti dia akan di facelift juga pakai muka ini masuk ke Indonesia. Dan dapat Chery Super Hybrid juga. Jadi ada 3 model dapat Chery Super Hybrid. Yang pertama Tiggo 8 dulu, habis itu Tiggo 7 dan Tiggo 9. Yang itu, keren ya. Dan kalau bisa kita lihat ya, mungkin nanti grillnya akan sedikit berbeda karena ini grillnya ketutup semua full karena EV ya. Tapi bumper bagian sininya masih sama. Kita lihat bagian dalamnya yuk, masuk ke dalam yuk. Nah, masuk ke dalamnya, ini interiornya kurang lebih sama kayak Tiggo 8 yang kita kenal ya, tapi bukan Tiggo 8 yang premium, yang Pro Max ya. Layarnya sama, ini ada aksen karbonnya ya. Terus bagian tengahnya ini juga masih mirip sama Tiggo 8 ya. Dan setirnya persis banget sama Tiggo 8 yang Pro Max ya. Cuma panel-panel ini beda ya. Jadi panel lampu sama panel wipernya itu yang model baru sama. Wah, ininya keren loh. Ini kayak kaca, dalamnya kayak ada kristal gitu, mewah. Dan bagian belakangnya itu masih mirip sama kayak Tiggo 7 yang kita kenal ya. Cuma kalau Tiggo 8 dia ada bangku baris belakangnya lagi. Kemudian Tiggo 9 juga akan masuk ke Indonesia dengan powertrain CSH juga. Chery Super Hybrid yang super irit dan bisa dicolok ya. Tapi kayaknya plug-in hybrid itu masuknya plat hijau juga ya. Karena setahu gua ini dia tuh bukan EV. Dia ini plug-in hybrid
berarti yang Tiggo 7 itu juga kemungkinan plug-in hybrid juga tuh. Nah, mobil ini paling besar dibandingkan dengan Chery-Chery yang lain ya, dan kemungkinan akan menjadi Chery paling mahal yang masuk ke Indonesia. Lihat tuh, di saat belakangnya berbeda ya. Dan kemarin gua udah ngetes mobil ini ya. Dia punya kembaran juga namanya JQ J8 ya. Kenceng, Pak. Kenceng banget. Jadi itulah lineup Chery yang ditampilkan di Shanghai Auto Show 2025. Semoga ya unit-unit yang kita lihat di sini itu nggak lama lagi masuk ke Indonesia. Aduh, beberapa gue ngiler sih. Yang ini udah pasti masuk karena kemarin baru di test drive sama rekan-rekan media ya. Tapi Tiggo 7 sama Tiggo 9 yang PHEV, itu semoga masuk dengan harga yang reasonable karena Tiggo 9 ini kalau bisa masuk dengan let's say harga di bawah 1 M ya, ini mobil worth it banget loh. PHEV, sekali ngecas bisa sampai 100 kilo ya kan. Dan gue udah coba ini mobil tahun lalu ya, itu kenyamanannya, handlingnya, itu untuk mobil segede gini, itu luar biasa. Tentu Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.